Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Aduh, lor. Di saat banyak elemen masyarakat yang kemudian menanggapi statement Rizik yang begitu garangnya menantang perang, sampai provokasi ke beberapa kali dan beberapa daerah, ini ada harapan masyarakat yang jelas tertulis, ini akan kita perhatikan nanti. Tetapi justru Bang Nul ya, Emmanuel, beliau seorang wakil menteri, kemudian mendatangi Rizik, kemudian yang disampaikan justru terkesan sama sekali tidak ada tanggapan soal bagaimana statement Rizik yang nantang perang itu. Bahkan sampai ini bagian dari sebuah demokrasi. Bahkan beliau mengapresiasi soal beliau apapun adalah tokoh agama yang punya tempat tersendiri. Tapi saya justru melihatnya sisi lain ini. Jangan-jangan ini kalau di dalam syariat itu ada istilah istidrok ini. Iya, artinya negara sengaja membiarkan bagaimana ketika pasca nantang perang pribumi ditanggapi banyak elemen masyarakat, kemudian seolah-olah tidak didengar, bahkan didatangi. Kemudian ketika ini mau apa lagi itu? Apakah kemudian berhenti, tidak provokasi, atau bahkan tapi tambah gede dase? Iya, kita lihat aja. Karena kita sebagai warga negara yang baik, hari ini juga harus ikut prihatin bareng atas kebijakan Donald Trump, Presiden Amerika, yang hari ini mengguncang dunia dengan kebijakannya yang justru merugikan banyak negara, termasuk Indonesia, yaitu soal tarif timbal balik. Kemudian ketika ada barang-barang kita mau ekspor ke sana, bahkan sampai 36% atau 34%, itu intinya sangat-sangat merugikan negara-negara yang kemudian menjadi mitra bisnisnya Amerika. Ini adalah perang dagang. Jadi kalau mau perang ini mendingan seperti ini, kita mau perang dengan Amerika atau perang kepada negara-negara yang membuat miskin atau membuat kerugian negara. Perang kok kalau dengan sesama pribumi. Ini saya tangkap itu mudah-mudahan. Jadi mengingatkan negara ini mengatakan, hey Rizik, ngapainlah perang-perang dengan sesama bangsa. Kalau mau perang ini, negara kita sedang dalam kondisi gawat dalam hal ekonomi. Bahkan banyak yang memprediksi akan ada gejolak ekonomi, akan ada perubahan-perubahan mendasar ini soal efek dari kebijakan Amerika. Gitu. Jadi kita lihat apa yang akan dilakukan oleh negara, hubungannya dengan statement Rizik, dan juga apa yang akan dilakukan oleh Rizik sendiri setelah didatangi oleh wakil menteri. Terima kasih. Sebagai warga negara, yang penting hanya ada dua persoalan. Kalau persoalan itu ternyata tidak bisa diselesaikan, ngapain dipikirin? Jelas-jelas tidak bisa diselesaikan kok. Kemudian persoalan yang kedua adalah persoalan yang bisa diselesaikan. Ngapain dipikirin juga, sudah bisa diselesaikan. Gitu aja kok repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tanya Pak Habib Rizik soal demokrasi, soal perbedaan. Beliau tahu sekali bahwa saya kan pendukungnya Pak Jokowi kemarin ya, 2014-2019. Artinya beliau punya pemikiran yang begitu luar biasa. Artinya perbedaan itu dianggap biasa dalam Islam, di FPI bahkan gitu. Jadi ya selama ini narasi-narasi terkait radikalisme dan sebagainya sebetulnya sudah terbantahkan hari ini dengan saya hadir di markas besar FPI. Nah, kita mau ke depan ini kan bangsa ini coba sama-sama kita menata bareng ya. Biar gimana pun Habib Rizik juga patriotik yang harus kita hormati. Beliau selain patriotisme ulama besar yang punya tempat tersendiri lah di masyarakat lah, kayak gitu kira-kira. Ya soal pesan khusus yang pasti tidak ada lah. Itu dari Pak Prabowo juga tidak ada. Ini kan momen ini open house, datang silaturahmi, kan hal yang biasa. Lah iya itu wajib, itu bukan pesan Habib Rizik juga, tapi pesan konstitusi. Dan itu juga pesan Presiden Prabowo terhadap kita sebagai pembantunya. Gitu, layani rakyat, jangan korupsi, itu pesan dan perintah menurut saya. Dan itu disampaikan lagi, beliau punya tanggung jawab moral sebagai ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maklumat umat Islam dan rakyat Indonesia sehubungan dengan perkembangan situasi dan kondisi kegaduhan dan kegundahan umat Islam dan rakyat Indonesia disebabkan ucapan provokator mantan napi, kejahatan melanggar hukum dan undang-undang negara Republik Indonesia, yaitu Muhammad Rizik Syihab. Maka kami keluarkan maklumat umat Islam dan rakyat Indonesia sebagai berikut. 1. Mengabaikan provokasi untuk membuat kekacauan dengan kata perang dan menghina umat Islam serta rakyat Indonesia dengan kata monyet. Jelas ini melanggar hukum dan konstitusi bangsa Indonesia. Wajib dilawan karena ini bagian dari subversi dan radikalisme verbal. 2. Negara harus hadir dengan perangkat hukum dan penegakan hukum. Adili seadil-adilnya kepada Muhammad Rizik Syihab beserta jaringan dalam dan luar negeri. 3. Mengingatkan dengan tegas dan secara seksama kepada umat Islam dan rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia